Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh, jamaah pengajian masjid apa ini? Hayanafi. Yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, karunia-Nya, taufik hidayahnya kepada kita di pagi yang masih gelap ini, udara yang dingin, kita diperkenankan, diberikan kemampuan oleh Allah dan diberikan kemauan. Ada kemauan dan ada kemampuan untuk bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini, menjadi tamu-tamunya Allah. Karena Allah memanggil kita untuk hadir, lalu kita hadir. Kita bersimpuh, rukuk, sujud menghadap Allah. Kemudian kita sambung dengan kajian Thalabul ilmi. Kita belajar bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu Allah yang hukumnya fardu ain. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk menggunakan umur kita untuk yang baik, untuk membekali diri dalam hidup ini menuju akhirat pulang menghadap Allah dengan ilmunya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, seluruh umatnya, dan tentunya ahlul baitnya yang senantiasa terus menegakkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini yaitu masih berkisar masalah sifat-sifat Allah, tentang tauhid, sayyidul ulum, masdarul ulum, monggo Pak. Tuannya semua ilmu, sumbernya semua ilmu. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu pangkal, ya, pokoknya ilmu, akarnya dari semua ilmu, ya. Siapa yang tidak mendapatkan atau tidak memahami ilmu tauhid, dia akan dikatakan oleh Allah sebagai al-jahil al-maghdub. Al-jahil yang bodoh, al-maghdub yang dimurkai. Jadi ketidaktahuan itu ada dua dalam Islam, Bapak hadirin rahimakumullah. Ketidaktahuan yang ma'dzur, ketidaktahuan, ketidakpahaman yang mendapatkan udzur, dimaafkan oleh Allah. Dan ketidaktahuan yang maghdub atau ma'dzub. Maghdub itu dimurkai, ma'dzub itu diazab.
mendapatkan azab. Apa yang kita nggak tahu dan kita tidak diazab? Dan apa yang kita sampai nggak tahu lalu mendapatkan azab? Semua ilmu yang hukumnya tidak fardu ain, kalau kita nggak belajar sampai mati kita menghadap Allah nggak ngerti, kita nggak kena dosa, nggak diazab. Saya ulangi, semua ilmu yang dalam Islam tidak dikatakan fardu ain, hukumnya fardu ain itu setiap kepala orang yang mengaku beriman muslim wajib belajar tentang ilmu ini. Jadi semua ilmu yang hukumnya tidak fardu ain, maka kalau kita sampai mati menghadap Allah nggak ngerti, itu tidak diazab, tidak dihukum, tidak disoal di padang mahsyar nanti tentang ilmu itu. Karena di padang mahsyar itu ada 4 pertanyaan, salah satunya adalah tentang ilmu. Belajar apa selama hidup? Setelah belajar ngapain? Untuk apa ilmu itu? Yang ditanya di padang mahsyar tentang ilmu itu bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu pertanian, bukan ilmu teknik membangun rumah, bukan ilmu ekonomi, bukan. Itu ilmu-ilmu yang hukumnya tidak fardu ain. Jadi kalau kita mati menghadap Allah, usia kita di atas 60 tahun, 60 tahun ya Pak, ini ada dalilnya masalahnya, batasnya 60 tahun. Kalau di bawah 60 tahun kita mati, ada uzur kita. Ya Allah, saya mau belajar ilmu agama ini, nanti kalau sudah tuyuk-tuyuk, Allah masih maha pengampun. Tapi kalau mati kita 60 tahun sampai nggak paham ilmu fardu ain, kita kena azab. Nggak paham ilmu tentang fardu ain, ilmu yang hukumnya fardu ain, ya, yang akan disoal di hadapan Allah. Ilmu apa itu yang hukumnya fardu ain? Para ulama menyusun satu buku kecil, satu buku khusus tentang al-ulum, ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Salah satunya ilmu tentang tauhid, mengenal Allah, ya. Kemudian ilmu tata cara melaksanakan perintah Allah yang hukumnya fardu ain. Maka mempelajari tata cara fikih tentang pelaksanaan perintah Allah yang hukumnya fardu ain, itu hukumnya mempelajarinya fardu ain. Contohnya apa? Ilmu tentang tata cara sholat. Karena sholat itu hukumnya fardu ain, maka mengilmuinya dan mempelajarinya hukumnya fardu ain. Nah itu. Jadi bapak-bapak mengajak orang untuk nuntut ilmu yang hukumnya fardu ain ini, pahalanya besar. Jangan sendiri berangkat itu. Ajak orang-orang dekat kita, paling enggak kita sudah berusaha untuk mencari hujah, alasan di hadapan Allah bahwa karena saya nggak bisa ngajarin kamu, Bu Dole, ya, yuk saya ajak sama bapak belajar. Orang-orang dekat kita ajak, kawan-kawan dekat kita, saudara kita. Ya jemaah rahimakumullah. Jadi kita bersyukur, enggak Pak, kepada Allah di mana kita dimudahkan, diringankan, dimampukan, diberikan kemauan, azam, keinginan untuk menyempatkan waktu dalam hidup kita menuntut ilmu, ya, di sela-sela kesibukan kita. Bahkan para ulama mengatakan jangan istilahnya
sisa-sisa waktu untuk menuntut ilmu itu, tapi menyempatkan waktu, menyediakan waktu untuk berhenti dulu sejenak dari aktivitas duniawi, pilih waktu yang tepat untuk berbekal diri dengan ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain, ya, yang kita dahulukan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada hadis yang menyentuh kita kalau kita baca itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha yabghudu. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, Innallaha yabghudu, sesungguhnya Allah itu marah. Marah itu dalam bahasa Arab ada dua ungkapannya. Lebih, bukan hanya dua. Saya ingin menyampaikan dua saja. Yang pertama, ghadab, yabghudu. Ya. Murka, marah. Maghdub itu orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai Allah. Marah, Allah marah. Innallaha yabghudu, sesungguhnya Allah marah. Ghadab. Allah punya sifat ghadab, marah. Ya. Anil ladzina, kepada orang-orang yang mahir bi ulumid dunya, dengan ilmu-ilmu duniawi. Itu tadi ilmu dunia itu ya, teknik bangun rumah, teknik elektro, teknik kesehatan, ya, pokoknya urusan-urusan dunia dia mahir. Walakin jahilun an ulumil akhirah, tapi dia tidak mengerti, tidak mau belajar tentang ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu yang bermanfaat menjadi bekal akhirat. Allah marah betul-betul marah. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah tidak akan melihat dia, tidak akan mensucikan dia, membersihkan kotoran jiwa kita dengan cara diampuni dosa-dosanya. Jadi ada ketidaktahuan yang makdur, mendapatkan udur, diampuni oleh Allah. Ya wes ora apa-apa, enggak apa-apa, saya maafkan. Kamu enggak tahu ini, enggak tahu itu, enggak apa-apa. Tapi ada ketidaktahuan yang maghdub, mendapat murka, atau ma'dub, mendapatkan adab. Ma'dub, adab. Yang kita pelajari pagi hari ini ilmu fardu ain. Semua hamba-hamba Allah wajib belajar. Apa itu? Ilmu mengenal Tuhannya. Tauhid namanya. Ilmu mengenal Tuhannya. Supaya nanti ditanya tentang siapa Tuhanmu itu ngerti. Karena dia punya basic pengetahuan tentang siapa Allah. Setelah tahu, mengenal, meyakini, dia mengagungkan Allah, dia mensucikan Allah, dia mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, ya. Dia mengagungkan dengan cara yang benar. Cara pengagungannya itu sudah dijabar, dirinci oleh fikih. Bagaimana cara mengagungkan Allah, bagaimana cara mensucikan Allah, bagaimana cara mentaati Allah, bagaimana cara memuliakan Allah. Itu diiringi dengan ilmu fikih nanti. Cara mengagungkan Allah bagaimana, ya. Membesarkan Allah, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Itu dari sisi ketundukan hati harus bagaimana, dari sisi gerakan fisik harus bagaimana. Itu dijabar, diatur di dalam ilmu fikih. Ada fikih sholat, ada fikih ibadah secara umum, sholat, zakat,
dan sampai haji, ada fikih yang namanya muamalah, bagaimana mencari rizki yang baik, tidak melanggar aturan Allah dan seterusnya. Nah, mengenal Allah ini dikedepankan dalam ilmu, dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, ini nanti akan disoal di alam kubur. Jadi nanti kita pulang menghadap Allah itu akan menghadapi 7 soal. Akan ditanya dengan 7 soal pokok, tapi jabarannya nanti panjang itu. Tapi pokoknya cuma 7. 3 di alam kubur, yang keempat di padang mahsyar. 3 itu siapa Robmu? Robmu siapa? Man Robbuka. Rob itu apa? Yang menciptakan, yang mengatur hidupmu siapa? Yang menjamin rizkimu siapa? Ya. Yang menghidupkan siapa? Ini Rob, makna Rob itu. Man Robbuka, siapa Robmu? Karena jawaban nanti di alam kubur itu basicnya bukan hafalan. Otak kita sudah rusak dimakan cacing tanah. Ya. Bagi hamba-hamba Allah yang dijaga fisiknya tidak dimakan cacing tanah, tapi sudah nggak fungsi, di-off-kan. Ada tubuh-tubuh manusia yang dikubur berpuluh-puluh tahun, Allah jaga, tidak dimakan, tidak busuk. Ada fisik badan-badan manusia tertentu yang dimuliakan Allah, ada tidak berlaku. Tapi otaknya sudah nggak fungsi. Apa yang bisa menjawab? Amalnya yang akan menjawab selama ini. Amalnya. Man Robbuka, ma dinuka, apa agamamu? Agamamu apa? Islam. Islam yang kayak mana? Ya. Kalau cuman pengakuan nggak akan bisa jawab itu. Islam yang kayak mana itu? Man nabiuka, siapa nabimu? Teladanmu yang dalam hidupnya yang kamu ikuti ajarannya siapa? 3 di alam kubur. Gampang, kita bisa semua. Kalau basisnya hafalan. Tapi basisnya bukan hafalan, tapi amalan. Di padang mahsyar 4. La yazalu qadama abdin, tidak akan bergeser kedua telapak kaki hamba hatta yus'ala, sampai mereka akan ditanya 4 perkara tentang badannya dari dulu muda, gagah, perkasa sampai tua renta, mata yang dulu bening tajam melihat sampai kabur rabun, digunakan untuk apa? Kaki yang kokoh dulu muda, badan yang kuat sampai tua renta, umur 60 itu udah mulai sakit-sakitan. Ya. Untuk apa badannya? Yang keempat ilmu. Nah, ilmu ini tadi akan disoal ilmu itu. Apakah ilmu tentang yang tadi dunia? Enggak, bukan ilmu itu. Itu enggak akan disoal. Mau bodoh urusan cocok tanam, mau bodoh urusan bangun rumah, enggak ada dosa. Mau bodoh. Ya, kecuali kebodohan itu menyebabkan kita berdosa. Kebodohan kita ini. Ya, menyebabkan kecelakaan dan mencelakakan orang. Nah, itu yang akan disoal nanti. Yang keempat tentang harta. Dari mana dia dapat, untuk apa? 7 yang akan kita hadapi soalnya, pertanyaannya setelah kita lepas dari dunia ini. Ya. Kita dalam rangka mencari jawaban, berbekal mencari jawaban hidup di dunia itu. Jemaah sekalian, masuk kepada materi.
Pagi ini kita akan bahas tentang kalam, sifat kalam Allah. Apa? Sifat kalamullah. Ya. Ini salah satu ilmu yang cukup serius ya, para ulama membahas. Kalau kita bicara tentang akidah itu ilmu kalam, sehingga ilmu kalam ini dalam istilah menjadi pengganti ilmu akidah. Dalam beberapa literatur buku, ilmu kalam maksudnya ilmu akidah ternyata isinya. Kenapa tentang sifat kalam Allah ini begitu penting sekali, dan di situ banyak taifah dari kalangan kaum muslimin yang tergelincir sesat. Ya. Ada yang mengatakan kalam Allah itu makhluk, itu Mu'tazilah, sehingga Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad dalam rangka mempertahankan akidah Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah, sementara Mu'tazilah yang ketika itu menjadi keyakinan resmi penguasa ketika itu, ya, Khalifah Al-Ma'mun. Itu siapa yang mengatakan Quran itu kalam Allah bukan makhluk, maka kafir dia. Tangkepin, jeblosin penjara. Termasuk Imam Ahmad, jeblosin penjara. Para ulama-ulamanya jeblosin penjara yang enggak sesuai dengan akidah keyakinan penguasa ketika itu, yang mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Tapi Allah menciptakan makhluk, ucapan itu menjelma menjadi makhluk. Imam Syafi'i pintar bersiasat ya, jawabannya ketika dipanggil, Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, menurut Anda apa Quran itu? Makhluk apa kalam Allah? Imam Syafi'i berpolitik, dia mengatakan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, hadhihi arba'ah, 4 ini makhluk. 4 ini makhluk. Bagus, lepaskan. Nah, ini Imam Syafi'i dikomplain sama muridnya, ya Syekh, kok Anda mengatakan Quran kalam Allah? Enggak tuh Syekh, lo keterangan dari para hakim mengatakan Imam Syafi'i mengatakan kalam Allah, Al-Quran itu makhluk. Tidak benar itu. Nah, gimana Syekh mengatakan keterangannya? Saya mengatakan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, 4 ini makhluk. Ini nih yang makhluk itu tanganku, bukan Quran. Yang ku maksud dalam hatiku, yang ku maksud makhluk itu ya tanganku ini, jari ini, 4 ini makhluk. Itu namanya tauriyah, bukan bohong. Tauriyah. Tauriyah itu nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh sering-sering. Ya, karena sudah beda-beda tipis dengan bohong, ya kan? Ada orang lari lewat depan kita, nyemput di situ, kita tahu orang ini sedang dikejar dalam bahaya. Orang yang ngejar tadi lewat sini, Pak, Bapak lihat nggak? Ada orang pakai topi, baju merah lewat sini tadi. Cepet-cepet pindah dia. Selama saya di sini, saya nggak lihat orang itu. Selama saya di sini, saya nggak melihat orang itu. Benar Pak, demi Allah. Oh ya.
Selama saya di situ kan, kok saya di sini ngelihat, itu namanya tauriah. Ya. Nggak bisa itu dijerat dengan hukum, nggak bisa. Ya. Bapak hadirin rahimakumullah, kalam Allah. Bagaimana perkataan Imam At-Tahawi dalam kitabnya? Qauluhu inna al-Qur'an kalamullah. Sesungguhnya Quran, Al-Quran, kitab Al-Quran, wa Taurat dan Injil dan Zabur, kulluha, semuanya itu adalah kalamullah, kalamnya Allah. Minhu bada'a, dari Allah kalam itu bermula. Bila kaifiyatin, tanpa kaifiyah, cara. Allah ngomong itu caranya bagaimana? Nggak ada. Allah nggak menerangkan tentang cara. Ya. Allah ngomong bila kaifiyah, qaulan. Wa anzalahu ala rasulihi, dan kalam Allah itu diturunkan kepada Rasulnya biwasitati Jibril alaihi salam wahyan, melalui Jibril alaihi salam sebagai wahyu. Wa saddaqahu al-mu'minina ala dzalika haqqan, dan orang-orang beriman semuanya mengimani bahwa Al-Quran itu kalam Allah sebagai sebuah kebenaran. Wa aikonu annahu kalamullah, dan mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah Ta'ala bil haqiqah, secara hakiki. Al-Quran itu kalam Allah secara hakiki, bukan majazi. Makna hakiki itu hakikatnya, bukan makna majazi. Kalau makna majazi itu bukan hakiki. Jadi Al-Quran itu kalam Allah secara hakiki. Laisa bimakhluqin ka kalamil bashar. Al-Quran itu bukan makhluk seperti ucapan manusia. Ucapan kita ini makhluk, ya. Ucapan kita ini diciptakan oleh kita. Faman sami'ahu wa za'ama annahu ka'annahu kalamul bashar faqad kafar. Maka siapapun yang menganggap kalam Allah itu dianggap sebagai ucapan kalam manusia, kafir dia. Ya. Dia menjadi orang kafir karena menganggap Al-Quran kalamul bashar, perkataan manusia, perkataan Muhammad, itu cuman perkataan Muhammad. Kata sebagaimana orang-orang kafir mengatakan begitu. Sa'uslihis saqar, Allah mengatakan, aku akan masukkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu perkataan manusia ke dalam neraka saqar. Surat Al-Mudaththir ayat 26. Ya. Falamma a'adallahu subhanahu wa ta'ala bis-saqar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam neraka saqar bagi orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, bukan kalam Allah tapi kalam bashar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadza illa qaulul bashar. Menceritakan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan inna hadza, sesungguhnya Quran ini, ya, bukan lain, tidak bukan, ya, illa qaulal bashar, hanya perkataan manusia. Ya. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan Quran itu buatan Muhammad, perkataan manusia. Saya ambil dari referensi yang lain bahwa kalam Allah itu adalah hakiki. Innallaha yatakallam bikalamin hakikiyin. Sesungguhnya Allah itu berbicara
dengan kalam yang hakiki. Mata sya'a, kapan saja dia mau bicara, dia akan bicara. Wa kaifa sya'a, tentang bagaimananya tergantung, terserah Allah. Bagaimana dia mau bicara, apakah dengan suara keras, apakah dengan suara lembut. Bima sya'a, dengan bahasa apa saja terserah Allah. Karena Allah pernah bicara, menurunkan wahyunya dengan bahasa Ibrani, kitab Taurat, kitab Zabur. Dan Allah berbicara dengan kalamnya dengan bahasa Suryani, kitab Injil. Kitab Injil itu bahasa Suryani. Dan Allah berbicara dengan bahasa Arab, kitab Al-Quran. Ya. La yumatsilu bi aswatil makhluk, tidak semisal seperti ucapan kalimat atau ucapan makhluk. Ya, tidak. Wa ala hadza sifah, dan berdasarkan ini, fasifatul kalam sifatul dzat, maka sifat kalam Allah itu sifat dzat yang menempel pada dzatnya Allah. Ya, sifat kalam Allah itu sifat dzat yang menempel pada dzatnya Allah. Wa aidan sifatu fi'il, juga bisa menjadi sifat fi'il. Sifat fi'il, sifat pekerjaan Allah. Pada zat Allah mempunyai sifat, Allah Maha berbicara. Kapan saja mau, kepada siapa saja dia mau, dalam kondisi keadaan bagaimana, dengan bahasa apa yang dia mau, yang Allah kehendaki, maka Allah akan bicara dengan itu, dalam kondisi itu. Ya. Dan sifat fi'il itu sifat pekerjaan Allah. Allah itu mempunyai sifat dalam perilakunya ngomong. Allah punya sifat dalam perilakunya ngomong. Apa bedanya sifat dzat dan sifat fi'il? Sifat dzat itu lekat pada dzatnya Allah, bersifat azali, abadi, ya, tidak bertambah, tidak berlebih, ya, tidak berkurang. Kalau sifat fi'il itu kadang ngomong, kadang enggak, ya. Kapan dia mau ngomong, ya ngomong. Kapan dia mau berhenti ngomong, berhenti ngomong. Itu sifat fi'il. Kapan mau marah, kapan mau ridho, kapan mau senyum, kapan mau, itu sifat fi'il. Kalau berkehendak insya'a takallama, kalau dia berkehendak ngomong, dia akan ngomong. Itu sifat fi'il. Tapi sifat fi'il itu, sifat fi'ilnya Allah, sifat kalamnya Allah maksud saya, itu menempel pada zatnya Allah. Allah punya sifat pada zatnya, Maha berbicara. Ya, Maha berbicara. Dan sifat zatnya Allah, sifatnya adalah kidam. Kidam itu kodim. Kodim itu sejak zaman dahulu kala. Ya, kodim, kidam, bakok, abadi. Tidak pernah dan tidak akan Allah itu kemudian bisu. Tidak pernah dan tidak akan Allah itu ujuk-ujuk nggak bisa ngomong. Karena sifat kalam Allah itu kodim. Qadimun abadiyun. Nah, makanya ada sifat kidam, baqa. Beberapa dalil yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kalam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan kalamnya. Kisah ini masyhur. Nabi Musa dipanggil oleh Allah, ya Musa, bisautin wa harfin, dengan suara dan huruf. Maksudnya dengan suara dan huruf, kata-kata kita itu kan pakai huruf. Berangkat, nah, ada hurufnya itu kalau ditulis. Berangkat kemana Pak? Pengajian. Nah itu kata-kata itu ada huruf dan ada suara. Sebab ada di antara kaum muslimin yang mengingkari
bahwa kalam Allah itu bila sautin, bila harfin. Kalam Allah itu, sifat kalam Allah itu tanpa suara, tanpa huruf. Ya, kalamun nafas, sebagaimana kita berbicara dalam diri kita. Ya, dalam batin kita. Kaki saya mau melangkah ini atas perintah siapa? Perintah hati kan? Hati ngomong kepada kaki kan? Kaki melangkah. Ada suaranya? Ada hurufnya? Enggak ada. Itu namanya kalamun nafas. Kalam, ucapan jiwa, ucapan hati. Ya, ucapan hati itu melekat pada zat Allah. Ya. Jadi Allah tidak pernah berbicara dengan saut menurut pendapat yang satu ini. Oke, saya rancang begini, saya rinci begini. Dalam memahami sifat kalam Allah itu, umat Islam secara besar, secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama, Mu'tazilah, yang meyakini Allah itu mempunyai kalam, tapi kalamnya itu makhluk. Maka Quran dikatakan makhluk. Itu Mu'tazilah. Yang kedua, Asy'ari. Asy'ariyah ini pendapat yang ini kalau khilaf ini kalau nggak dipahami suka terjadi perselisihan, permusuhan. Asy'ariyah ini yang dipahami oleh mayoritas saudara-saudara kita di Nahdliyin, yang mengatakan bahwa kalam Allah itu ada 2, ada kalam al-madlul dan kalam al-addal. Kalam al-madlul itu kalam yang dalam jiwa Allah, bukan jiwa namanya, kalam dalam zatnya Allah itu madlul. Yang dal itu Quran ini. Kalamud dal itu kalam Allah yang sudah diwahyukan kepada Nabi Muhammad, kemudian ditulis dalam kitab, lembaran-lembaran kitab Al-Quran yang kita bisa baca ini. Itu kalam Allah yang adal, yang menunjukkan kepada kalam Allah azat as-sifat, azat al-hakiki, yang ada pada zatnya Allah. Bingung kan Pak? Ya, pelan-pelan, nanti butuh 2-3 kali pengulangan baru dong. Ya, bagaimana Allah memfirmankan kepada malaikat? Kok bisa malaikat ngerti? Wong Allah itu ngomongnya nggak pakai suara, nggak pakai huruf. Maka para ulama Asy'ariyah menganalogikan begini, menganalogikannya begini. Para malaikat itu bisa paham kalam Allah, ucapan Allah itu bukan Allah ngomong seperti kita, wahai para malaikat. Enggak. Menurut Asy'ariyah, kelompok Asy'ari, bahwa Allah itu kalam, sifat kalam Allah itu tidak tanpa suara, tanpa huruf. Bagaimana para malaikat bisa paham? Malaikat paham itu sebagaimana dengan kehendak Allah, sebagaimana kaki paham terhadap perkataan hati, sebagaimana pahamnya tangan terhadap perkataan hati. Dan Allah bisa dengan kuasa Allah memahamkan malaikat atas perkataan nafasnya Allah, perkataan hatinya Allah. Nah, kalau saya sebut hati salah lagi nanti. Allah punya hati. Bingung kita membahasakan. Perkataan nafasnya Allah, perkataan jiwa, ya, perkataan nafas namanya, jiwanya Allah itu kok malaikat bisa paham? Ya, itu analoginya menurut mereka seperti pahamnya kaki terhadap perkataan hati kita. Ini analogi saja. Kaki, karena mohon maaf, hati saya merintahkan gini. Nah, malaikat tuh ngerti, dibikin oleh Allah ngerti. Suruh menyampaikan wahyu apa kepada Nabi Muhammad? Nah, suruh menyampaikan wahyu Iqra.
malaikat membawa wahyu Iqra kepada Nabi Muhammad, mengucapkan kalam Allah dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kalam Allah yang sudah diwakilkan kepada ucapan malaikat. Kalam Allah yang sejatinya tanpa suara, tanpa huruf, ada di zatnya Allah. Itu menurut Asy'ariyah, saudara-saudara kita Nahdliyin, ya. Adapun Quran itu kalam Allah yang menunjukkan kepada kalam Allah yang zati tadi, yang sejati. Allah tidak pernah bicara dengan suara, dengan huruf. Ya. Adapun Quran itu kalam Allah yang sudah diucapkan oleh Jibril, didengar oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu dengar langsung dibikin oleh Allah hafal, diucapkan oleh Nabi Muhammad, disampaikan oleh para sahabat, oleh sahabat ditulis. Inilah jadi kalam Allah. Al-Madlul, bukan kalam Allah yang kalam Allah yang adal, bukan kalam Allah yang madlul, bukan kalam Allah yang hakiki, tapi kalam Allah yang sudah diucapkan oleh makhluk, ya, ditulis oleh makhluk. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu bahwa kalam Allah itu hakiki, bersuara, berhuruf. Dalilnya mana? Banyak sekali. Ketika Allah menyampaikan keinginannya mau menciptakan Adam, Allah kumpulkan malaikat. Lalu Allah berfirman, ya, ini ya malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk penghuni bumi, Adam namanya, bla bla bla. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an yang tadi Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah berbicara dengan Musa dengan ucapan ya Musa, wahai Musa. Ini pendapat yang ketiga, menunjukkan, berdalil ini menunjukkan bahwa kalam Allah itu bisaut, yang bisa didengar telinga oleh makhluk dan berlafat, yang ada lafat-lafatnya, ada hurufnya. Ya Musa. Menurut pendapat yang kedua tadi, pendapat Asy'ariyah, kalau Allah itu kalamnya berlafat, berhuruf, berarti membutuhkan alat sarana untuk ngomong, lisan dong. Seperti makhluk dong. Anda mujassim, Anda menganggap Allah itu berjasad. Anda sesat. Dijawab oleh kelompok yang ketiga, enggak begitu. Kami tidak menganggap Allah itu mujassim, berjasad. Allah mengucapkan kalimat itu dengan kuasa Allah, enggak seperti kita mengucapkan kalimat. Butuh bibir, butuh lidah, butuh makharijul huruf. Sebab kalau huruf itu enggak diucapkan sesuai dengan makhrajnya, enggak bisa kita ketahui maknanya. Ya Pak ya? Misalnya mengatakan tidak, tempat keluarnya T, D, A itu enggak tepat. Ya? Bisa enggak kita dengar? Bisa enggak kita pahami? Enggak bisa. Nah, misalnya enggak. Apa? Karena enggak keluar. Lafadznya itu enggak keluar. Enggak bisa dipahami, enggak bisa didengar. Nah, jemaah sekalian, ini bicara tentang kalam Allah, ada 3 kelompok besar itu, ya. Kalau menurut saya terkait dengan perselisihan itu enggak usah
dipertajam, ya sudah, yang meyakini kalam Allah itu makhluk, kelompok Mu'tazilah itu memang ahlu sunnah yang dianggap sesat ya, masih ahlu sunnah juga. Kelompok yang mengatakan bahwa kalam Allah itu bila saut, tanpa suara, tanpa huruf sebagaimana Asy'ariyah, ya sudah, meyakini, yakinilah dengan keyakinan itu karena juga berdalil ya. Kemudian kelompok yang mengatakan kalam Allah itu hakiki bisautin wa harfin, hakiki menggunakan suara dan huruf, tapi sesuai dengan yang layak bagi Allah, apa yang dia ucapkan Allah, yang Allah kalamkan itu tidak seperti kalamul basar, tidak seperti ucapan manusia. Saya tambahkan tentang hadis Rasulullah SAW yang mengatakan tentang Allah berbicara dengan kalam. Rasulullah SAW bersabda begini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaqulullah Ta'ala, ya Adam, wahai Adam. Yaqul fayaqul, maka Adam menjawab, labbaika wa sa'daika, labbaika ya Allah wa sa'daika ya Allah. Fayunadi bisautin. Ini hadis qudsi, hadis dari Rasulullah SAW menerangkan, dulu Allah pernah berfirman kepada Adam, wahai Adam, lalu Adam menjawab, labbaika ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Fayunadi, maka Allah memanggil, kata Rasulullah SAW, memanggil Adam bisautin, dengan suara. Fayunadi bisautin, maka Allah memanggil Adam dengan suara, kata Rasulullah SAW. Innallaha ya'muruka, Allah mengatakan kepada Adam, sesungguhnya Allah, aku ya'muruka, memerintahkan kamu wahai Adam, antukhrija min ummatika ba'than ilan nar, ya, agar engkau mengeluarkan umatmu, anak cucumu dari neraka. Ini hadis qudsi. Ini menunjukkan bahwa Allah itu berbicara bisautin, kata Rasul, bisautin, dengan suara. Yang kedua, kembali Allah berfirman, wa inna ahadakum minal musyrikin, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dari kalangan orang-orang musyrik, istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah, maka berikanlah ujroh, upah, sampai mereka mendengar kalam Allah, mendengar ucapan Allah. Maka yang pasti kalam Allah itu bukan makhluk, Al-Quran itu bukan makhluk. Sudah benar sekali setiap MC, pembawa acara, yang mengatakan acara kedua, marilah kita dengarkan pembacaan kalam Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kalam Allah itu bisaut wa bil harf. Adapun Quran adalah kalam Allah yang sudah diturunkan kepada Jibril, diperdengarkan kepada Nabi Muhammad, diucapkan oleh Nabi Muhammad, didengarkan oleh para sahabat, oleh para sahabat ditulis, ya, menjadilah Al-Quran yang bertuliskan di mushaf Quran yang kita baca hari ini. Ini barangkali pembukaan tentang kalam Allah, ya, pembukaan tentang kajian sifat kalam Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.